Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Hari ini kita akan masuk pada bahasan baru, yakni operasi hitung bilangan cacat. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu seperti apa sih nanti yang akan gambaran yang akan kita pelajari mengenai operasi hitung bilangan cacat, dan apa sih manfaatnya setelah kita memperoleh pembelajaran ini. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran dari kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 3, kalian sudah belajar tentang bilangan. Nah, bilangan itu berupa angka-angka, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, pada dasarnya kita setiap hari sudah mengenal bilangan-bilangan cacah itu sendiri. Misalkan saat kita membaca nilai pada mata uang, kita juga akan menemukan, misalkan pada contoh uang 1000, kita melihat ada bilangan 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 itu termasuk bilangan cacah. Lalu, apakah kita juga pernah melakukan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari? Tentu. Nah, seperti misalkan saat kita menabung, saat kita berbelanja, tentu uang kita ataupun jumlah uang kita itu kadang ada bertambah saat kita melakukan penabungan, atau bahkan uang kita akan berkurang saat kita membelanjakan. Nah, itu sedikit pengantar yang bisa saya berikan untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan pada pagi hari ini. Silahkan disimak video pembelajaran berikut. Mari kita kenalin dulu kata-kata yang ada pada judul bahasan hari ini. Operasi hitung bilangan cacah. Masih ingatkah kalian dengan operasi hitung dalam matematika? Ada berapa operasi hitung? Ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Operasi hitung terdiri dari 4. Kita ulangi lagi. Ada penjumlahan, tandanya positif, seperti ini. Pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apa sih yang akan kita jumlahkan, kurangkan, bagikan, dan kalikan? Bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Kita ingatkan kembali. Bilangan cacah adalah semua bilangan yang terdiri dimulai dari angka 0 hingga seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena bilangan itu tak terbatas. Sekarang kita akan masuk yang pertama, yakni adalah penjumlahan. Di kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah belajar tentang penjumlahan, ataupun kelas 3 kalian sudah belajar tentang konsep penjumlahan. Di mana konsep penjumlahan ya yang harus kita perhatikan adalah penjumlahan ditambahkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain sesuai dengan nilainya. Artinya, bilangan yang menempati nilai satuan harus dijumlahkan dengan nilai satuan. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut.
Perhatikan anak-anak. Hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang lebih besar lebih mudah dilakukan dengan cara yang bersusun. Apanya yang besar adalah nilainya. Mari kita ingat kembali pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Nah, waktu kelas 1 dulu, kelas 2 dan kelas 3 mungkin kalian akan menemukan seperti ini. Sama dengan titik-titik. Lalu atau mungkin seperti ini. Nah, ini disebut penjumlahan bilangan cacah yang bilangannya relatif kecil. 2 tambah 3 mungkin bisa kita selesaikan dengan menggunakan jari. Ada 2, lalu kita tambahkan 3. Lalu kita hitung totalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jelas? Ini adalah jawabannya 5. 20 tambah 11. 20 tambah 11 biasanya kita hitung pakai jari tidak bisa karena jari kita hanya 10. Biasanya kita menggunakan sempoa. Sempoa itu bisa dilakukan penjumlahan dengan total nilai sampai dengan maksimal 100. Nah, lebih dari 100 maka tidak bisa menggunakan sempoa. Nah, 20 tambah 11 jika kita hitung dengan sempoa yang ada biji-bijinya itu 20, lalu kita tambahkan lagi 11, maka hasilnya adalah 31. Nah, anak-anak, tetapi suatu waktu jumlah bilangan yang kita tambahkan bilangan cacahnya itu mungkin bisa besar nilainya. Contoh 235 ditambah 542. Nah, 235 itu sudah lumayan besar nilainya, sudah mendekati angka ratusan. 542 juga sudah mendekati ratusan, sudah masuk ke nilai ratusan. Lalu seperti apa supaya ini lebih mudah cara pengerjaannya? Nah, cara yang mudahnya adalah dengan cara bersusun. Apa yang disusun? Kita susun angka-angkanya sesuai dengan nilai satuannya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan. 235 ditambah 542. Mula-mula kita bikin dengan cara bersusun sebagai berikut. 235 kita tuliskan kembali. Nah, ingat anak-anak, masih ingatkah kalian nilai satuan pada bilangan? Oke. Dimulai dari satuan, lalu ada angka puluhan, angka selanjutnya adalah angka ratusan. Lalu kita susun angka penjumlahan bilangan cacah yang selanjutnya, yakni 542. Ingat, penyusunannya sesuai tempat nilai satuannya. 2 merupakan satuan, berarti di bawah angka 5. 4 angka puluhan, di bawah angka 3. 5 angka ratusan, di bawah angka 2. Lalu kita jumlahkan. Nah, terlihat kan? Tersusun satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Lalu kita kerjakan dengan cara penjumlahan biasa. 5 tambah 2 sama dengan 7. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 5, 7. Nah, lebih mudah kan jika dikerjakan dengan cara bersusun daripada kita menggunakan tangan yang memiliki keterbatasan ataupun sempoa yang hanya bisa menghitung maksimal jumlahnya 100. Nah, jadi 235 ditambah 542 sama dengan 777. Seperti itu. Atau kita dengan contoh yang lain. Misalkan contoh yang lain itu adalah 275 Sekarang kita pakai contoh yang lain, yakni 275 ditambah 486. Kita kerjakan dengan cara bersusun. Jadi 275, lalu kita susun ke bawah berdasarkan nilainya. 6 adalah satuan. Di sini yang satuan ada 5, berarti 6 ada di bawah 5. 8 di bawah 7 karena sama-sama angka puluhan. 4 di bawah 2 karena merupakan angka ratusan. Lalu kita jumlahkan secara bersusun. 5 tambah 6 sama dengan 11. Lalu apakah ditulis seperti ini? Tidak. Tetapi tempat satuan harus diisi dengan angka satuan. Nah,
Perhatikan, 11, 5 tambah 6, 11. Angka satuannya berapa? Angka satuannya adalah 1. Lalu angka puluhannya ditaruh di mana? Ya tetap kita taruh di tempat puluhannya, yakni ditaruh di atas angka puluhan, karena nilai 1 ini adalah nilai puluhan. Ini sama saja penjumlahan menyimpan namanya. 5 tambah 6, 11. Tulis 1, simpan 1. Satunya disebut sebagai angka puluhan, maka diletakkan di tempat puluhan. Ya, 1 tambah 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8, 16. 16. Tulis angka 6. Sama konsepnya, sama pemahamannya seperti yang tadi yang saya jelaskan. Tahan angka, simpan angka 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Seperti itu. Nah, jadi hasil dari 275 ditambah 486 sama dengan 761. Bedanya anak-anak, kalau ini tadi penjumlahannya tidak ada angka yang disimpan. Sedangkan penjumlahan contoh yang kedua ada angka yang disimpan. Nah, lihat angka yang disimpan itu diletakkan di atas pada masing-masing tempatnya. Sampai di sini kalian pahami terlebih dahulu penjelasan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan pengurangan. Silakan dicatat. Saya akan hapus. Untuk pengurangan, perhatikan hasil pengurangan dua bilangan cacat yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Jadi sama ya seperti penjumlahan tadi. Jika pengurangannya misalkan angka yang dikurangkan yakni bilangan ratusan dan ratusan, tentu itu akan sulit jika kita menggunakan tangan ataupun sempoa. Jadi lebih bagusnya kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Anak-anak perhatikan, 568 dikurang 243, berapa hasilnya? Nah, 568 dikurang 243, kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Konsepnya sama seperti penjumlahan. Kita letakkan bilangan angka sesuai nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Mari kita lakukan. 568 ini angka yang mengurangi.
Ini angka yang dikurangkan. 243 angka yang mengurangi. Sekarang kita kurangkan. 8 kurang 3, 8. Bisa kita gunakan dengan jari. Ada 8, lalu kita kurangin 3. Hasilnya sisa 5. 6 kurang 4, ada jari kita 6, kita kurangin sebanyak 4 angka, sisa 2. 5 kurang 2 sama dengan 5, jari kita ada 5, kita kurangkan 2, sisa 3. Nah, berarti 568 dikurang 243 sama dengan 325. Nah, anak-anak, ini pengurangan dengan cara bersusun ke bawah tanpa ada pinjam meminjam. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal lainnya, yakni nah, 547 dikurang 339. Berapa? Mari kita perhatikan. Kita kerjakan dengan cara susun ke bawah. Jadi kita tulis 547 dikurang 3, mungkin saya tulis ulang. 547 dikurang 339. Perhatikan anak-anak, 7 kurang 9, jadi ada 7 angka dikurang 9. Nah, ternyata angka yang mengurangi lebih besar dari angka yang dikurangkan. Otomatis ini tidak bisa kita kerjakan kecuali kita meminjam satu angka puluhan di depannya. Angka di depan 7 angka puluhan ada angka 40. Kalau kita pinjam 1 puluhan, jadi sisa 30. Berarti 4 kita pinjam 1, sisa 3. 10 kita taruh di depan angka 7. Jadi 10 tambah 7, 17. Setelah dipinjam angka 7 tadi minjam angka 1 puluhan di depannya menjadi 17. 7 tambah 10, 17. Sekarang 17 kurang 19 bisa? Bisa. 17 kurang 19 itu berarti ada 17 angka, setelah itu kita kurangin 9. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? Sisa 8. Sekarang tadi angka puluhan 4 ini kan dipinjam 1 puluhan. Jadi 4 dipinjam 1 sisa 3. 3 kurang 3, 0. 5 kurang 3 bisa. 5 kurangkan 3 sisa 2. Nah, inilah hasilnya. 547 dikurang 339 sama dengan 208. Nah, ini contoh pengurangan yang memakai cara meminjam angka yang ada di depannya. Nah, untuk contoh yang lain kalian bisa pelajari lebih lanjut, tapi sebelumnya saya minta kalian mencatat apa yang telah saya berikan di papan tulis dan jangan lupa dipahami. Itu. Jika ada hal-hal yang lain yang kalian bingungkan, kalian bisa bertanya. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.